Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya memulai presentasi ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ayu Made Trisna Darmarani, NIM 2018 004 3476, nomor absen 57. Dalam kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1, Ibu Ida Ayu Arini. Dalam presentasi ini, ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan serta manfaat penelitian. Yang kedua ada tinjauan pustaka yang meliputi pengertian citra merek, indikator citra merek, faktor citra merek, dan pengertian harga. Baik, saya akan melanjutkan presentasi ini dengan judul pengaruh citra merek, harga, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian handphone merek Xiaomi di kota Gianyar. Latar belakang yang saya akan bahas yaitu handphone merupakan salah satu teknologi yang berkembang dengan cepat dari tahun ke tahun. Banyak bermunculan merek-merek baru di dunia persaingan handphone yang saling berlomba untuk menciptakan produk unggulan mereka. Produsen dituntut untuk tidak hanya sekedar menciptakan produk, tetapi juga harus memahami keinginan dan kebutuhan konsumen. Hal tersebut dibutuhkan produsen untuk mampu bersaing dengan produsen lain. Kualitas produk adalah kemampuan produk untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. Kemampuan itu meliputi daya tahan, keandalan, dan atribut lain yang berharga pada produk secara keseluruhan, menurut Armstrong 2008. Kualitas produk yang baik tentu akan menarik minat konsumen untuk membeli karena konsumen menginginkan membeli produk yang berkualitas. Di sisi lain, harga produk yang terjangkau juga dapat menciptakan pembelian konsumen karena konsumen cenderung mengutamakan produk yang harganya benar-benar terjangkau. Kota Gianyar adalah salah satu daerah yang masyarakatnya paling banyak menggunakan handphone Xiaomi. Selain itu, harga handphone Xiaomi bervariasi, tergantung dari varian tipenya. Berhubung dengan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik meneliti tentang pengaruh citra merek, harga, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian handphone merek Xiaomi di kota Gianyar. Rumusan masalah yang akan saya bahas yaitu yang pertama, apakah citra merek, harga, dan kualitas produk berpengaruh signifikan secara simultan terhadap keputusan pembelian handphone merek Xiaomi di kota Gianyar. Yang kedua, apakah citra merek, harga, dan kualitas produk berpengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian handphone merek Xiaomi di kota Gianyar. Tujuan penelitian yang saya bahas yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian handphone merek Xiaomi di kota Gianyar. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian handphone merek Xiaomi di kota Gianyar. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian handphone merek Xiaomi di kota Gianyar. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang kedua, manfaat praktis. Manfaat praktis bisa bagi mahasiswa dan bagi perusahaan. Selanjutnya, yang kedua adalah tinjauan pustaka. Yang pertama, ada pengertian citra merek.
Pengertian citra merek menurut Ciptono 2008. Citra merek menurut Ciptono 2008 yang dimaksud dengan citra merek atau brand image adalah deskripsi tentang asosiasi dan keyakinan konsumen terhadap merek tertentu. Menurut Kertajaya 2007 mengungkapkan pendapatnya bahwa yang dimaksud dengan citra merek adalah gebiar dari seluruh asosiasi yang terkait pada suatu merek yang sudah ada di benak konsumen. Yang kedua ada indikator citra merek. Indikator citra merek menurut Ratri 2007 sebagai berikut. Yang pertama ada atribut produk atau produk atribut. Merupakan hal-hal yang berkaitan dengan merek tersebut sendiri, seperti kemasan, harga, dan lain-lain. Yang kedua, keuntungan konsumen atau consumer benefit. Merupakan kegiatan produk dari merek tersebut. Yang ketiga ada brand personality. Merupakan asosiasi yang mengenai kepribadian sebuah merek apabila merek tersebut adalah manusia. Faktor citra merek. Menurut Kertajaya 2007, faktor yang mempengaruhi citra merek adalah sebagai berikut. Yang pertama, kualitas dan mutu. Yang kedua, dapat dipercaya dan diandalkan. Yang ketiga, kegunaan atau manfaatnya. Yang keempat, pelayanan yang berkaitan dengan tugas produsen dalam melayani konsumennya. Yang kelima, risiko berkaitan dengan untung rugi yang dialami oleh konsumen. Yang keenam, harga. Yang ketujuh, image. Pengertian harga. Menurut Saladin 2007 menyatakan bahwa harga adalah jumlah moneter yang dibebankan oleh suatu unit usaha kepada pembeli atau pelanggan atas barang atau jasa yang dijual atau diserahkan. Menurut Alma, memberikan penjelasan bahwa harus mempertimbangkan banyak faktor dalam menetapkan kebijaksanaan harga, yaitu yang pertama, memilih tujuan penetapan harga, yang kedua, menentukan permintaan, yang ketiga, memperkirakan biaya, yang keempat, menganalisis harga dan penawaran pesaing, yang kelima, memilih metode penetapan harga, yang keenam, memilih harga akhir. Tujuan penetapan harga. Ada 4, yaitu survival atau bertahan hidup. Yang kedua, maksimum current profit atau laba sekarang maksimum. Yang ketiga, maksimum market share atau pangsa pasar maksimum. Yang keempat, maksimum market skimming atau menyaring pasar secara maksimum. Tujuannya dengan adanya kondisi-kondisi atau asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, sejumlah pembeli yang memadai memiliki permintaan yang tinggi. Yang kedua, biaya per unit untuk memproduksi volume kecil tidak terlalu tinggi. Yang ketiga, harga awal yang tinggi tidak menarik lebih banyak pesaing ke pasar. Yang keempat, harga yang tinggi menyatakan citra produk yang unggul. Yang kelima, produk quality leadership atau kepemimpinan mutu produk. Yang ketiga ada indikator penetapan harga. Indikator penetapan harga menurut Kotler 2009 yaitu ada 4. Yang pertama, keterjangkauan harga. Yang kedua, kesesuaian harga dengan kualitas produk. Yang ketiga, daya saing harga. Yang keempat, kesesuaian harga dengan manfaat. Kualitas produk. Menurut Kotler dan Armstrong menyebutkan bahwa kualitas adalah kemampuan produk untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. Kemampuan itu meliputi daya tahan, kehandalan, dan ketelitian yang dihasilkan. Berdasarkan definisi di atas, disimpulkan bahwa kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. Yang kedua, kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Yang ketiga, kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dimensi kualitas produk. Menurut Garvin menyatakan bahwa ada 8 dimensi produk, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kinerja atau performance. Yang kedua, features. Yang ketiga, conformance to specification. Yang keempat, reliability. Yang kelima, durability. Yang keenam, estetika. Yang ketujuh, kualitas yang dipersepsikan. Yang kedelapan, serviceability. Keputusan pembelian. Menurut Skidman dan Kanuk 2007, keputusan pembelian adalah perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, memberi, menggunakan, mengevaluasi, dan menghabiskan suatu produk dan jasa yang diharapkan dapat memuaskan kebutuhannya.
Menurut Ciptono 2008 menjelaskan bahwa terdapat 5 peranan dalam pembelian, yaitu yang pertama initiator, yang kedua influencer, yang ketiga decider, yang keempat buyer, dan yang kelima user. Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian yaitu ada 3. Yang pertama faktor budaya, yang kedua faktor pribadi, yang ketiga faktor psikologis. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.